Halo. Halo, assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam Pak Sinung. Inje, Oh, Inji. Saya ulang Bapak Muhammad Sinung Restendi MPDI MSOS, pengamat Inje, sosial sekaligus dosen UIN Sunan Kerja Yogyakarta nggih. Inje. Nggih. Terkait ini nggih, Pak, eh, menanggapi dampak sosial akibat perceraian. Oh, Inje. Baik, saya sambungkan sama Mas Eko penyiarnya. Yuk. Nggih, baik. Dan kondisinya ambles. Gatekeeper, ayah. Iya, menanggapi dampak sosial akibat perceraian, saat ini tersambung dengan Pak Muhammad Sinung Restendi MPDI MSOS, pengamat sosial sekaligus dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pak Sinung, selamat malam. Selamat malam, Bapak. Ya, Pak Sinung, kalau kemarin kita membahas tentang perceraian, tapi ini dampak yang lebih global itu adalah perceraian, KDRT, dan ancaman siswa ataupun mahasiswa ini mengalami DO atau drop out. Kalau Iya. dari segi sosial ini kira-kira dampak terburuknya seperti apa ya Pak Sinung? Kalau misalnya ini adalah akumulasi dari tiga sebab ini. Sikap liar yang itu bisa membahayakan dirinya dan juga lingkungan. Nah, ini sikap liar itu kan bisa acuh, bisa ngawur, bisa tidak peduli. Nah, ini lahir dari depresi, Mas. Iya. Jadi depresi, riset kesehatan dasar itu membuktikan bahwa 16.000 anak depresi. Lewat risetnya DP3AK Provinsi Jawa Timur. Dan di COVID ini, masa COVID ini diperkirakan oleh Kepala DP3AK itu angkanya meningkat 3 kali lipat. Maka kadang kita sering, Mas, di masyarakat sekitar, mungkin di masyarakat Mas Eko atau siapa. Nah, ini banyak kita temukan di masyarakat itu ada yang acuh. Apa sih gunanya protokol kesehatannya? Apa sih jaga jarak? Dadak cuci tangan, dadak pakai masker. Nah, sebenarnya itu kita nggak bisa langsung menyalahkan. Karena itu adalah efek latar belakang yang menimbulkan depresi. Entah karena COVID ini menimbulkan dia merasa harus beradaptasi dan itu sulit. Ngomong gini lah, budaya kita itu kalau malam minggu, Pak, satu keluarga, itu biasanya malam hari itu pasti cari kerumunan. Ya, nongkrong gitu ya Pak Sinung. Nongkrong. Ya, besok malam minggu kemana nih? Udah capek-capek kerja, kita nongkrong kemana? Kita mau berkerumun di mana nih? Nah, di new normal ini kita harus benar-benar hati-hati dan menghindari hal-hal yang sifatnya berkerumun. Nah, ini bagi orang-orang itu sulit untuk beradaptasi itu sehingga depresi. Nah, ini harus tidak bisa kita salahkan. Kita harus sabar dalam memberitahu, mensosialisasikan, memberi penyuluhan bahayanya COVID dan mencegah peneluran COVID itu. Nah, ini yang jadi pertimbangan, Mas. Nah, kemudian ketika persoalan yang mengerucut adalah tingginya angka perceraian, kemudian KDRT dan juga drop out-nya mahasiswa dan juga siswa sekolah ini, Pak Sinung. Nah, kira-kira kalau misalnya ini terjadi hampir di seluruh Indonesia, dampak terburuknya apa bagi Indonesia ini? Nanti saya akan bicara dampak, kemudian saya akan bicara alternatif solusi ya. Jadi yang pertama, kalau dampak aja saya kira nanti pendengar juga makin resah, makin risau. Jadi dampaknya gini, dampaknya berat. Artinya itu tadi Mas, kekacauan. Terus kemudian sistem kenegaraan, bangunan sistem kacau. Karena sudah diawali dari di tingkat masyarakat itu sudah kacau. Adanya perceraian, itu keluarga jadi hancur, anak jadi terlantar, hak tidak terpenuhi, ya kan? Tanggung jawab sebagai seorang suami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Seorang istri juga akan
cukup bingung bagaimana akan memikirkan ekonomi dan juga pengasuhan anak. Dan ini akan berdampak di masyarakat dan juga negara. Resesi ekonomi maupun resesi sosial. Nah, bagaimana kemudian mengantisipasinya? Sebenarnya media punya peran penting, salah satu alternatifnya. Ya. Yaitu adalah, ini kuncinya. Jadi WHO itu sering, Mbak, mengkampanyekan bahwa orang untuk bercerita. Ini penting. Apa sih fungsinya orang itu bercerita? Agar beban itu tidak ditanggung sendiri. Kenapa muncul perceraian? Salah satunya karena si istri tidak mau cerita ke suami, suami tidak mau cerita ke istri, dua-duanya tidak melakukan konseling, sehingga kemudian masalah itu tidak selesai, tetapi akan menumpuk. Sehingga timbul ledakan entah itu perceraian, entah itu berupa KDRT. Maka media massa penting untuk memfasilitasi seperti konseling online. Makanya kalau kita makhluk religius, sandaran kita kan, kita biasanya curhat pada Tuhan. Kita ngomong, kita berdoa. Nah, itu untuk menguatkan kita. Yang kedua, kita curhat pada orang yang tepat. Jadi teman pun harus melihat-lihat. Maka kemudian yang lebih saya rekomendasikan itu konseling online di media-media yang sudah punya trust. Seperti Radio Andika. Ada konseling online enggak? Ada fasilitas itu enggak? Nanti itu malah lebih punya trust daripada kita tidak tahu teman mana yang tepat untuk kita ajak bercerita, sehingga punya solusi yang pas untuk diri kita dan juga keluarga. Itu, Mas. Ya. Nah, Pak Sinung, kemudian ada yang menyatakan seperti ini, bahwa apakah pemerintah dengan adanya stimulus-stimulus ini mampu menyelesaikan persoalan sosial tadi yang digambarkan oleh Pak Sinung, bahwa ada resesi sosial akibat dampak dari perceraian, KDRT, sampai dengan drop out-nya mahasiswa ataupun anak-anak sekolah ini? Ya saya kira itu bagian dari solusi kecil ya. Saya ambil itu sebagai solusi kecil. Saya kira pemerintah harus bukan berpikir proyek, tapi berpikir program. Artinya proyek itu sekali bangun, kadang keberlanjutannya bisa jadi monumen cipta karya, atau sekedar bantuan langsung tapi tidak ada porsi pemberdayaannya. Dikasih 600.000, habis keluarga udah bingung, 1 bulan udah bingung, 4 bulan udah selesai. Ya, jadi sistem pemberdayaan ini lebih penting untuk diterapkan di tingkat keluarga maupun masyarakat melalui basis-basis sistem-sistem pelatihan. Bagaimana kemudian media itu tidak hanya membahas angka COVID yang naik, tetapi juga membahas bagaimana kewirausahaan yang tepat di masa COVID-19. Jadi itu bisa memberikan pencerahan dan juga edukasi. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan juga, bahwa yang paling penting itu jangan ada labeling. Kalau kita membahas broken home, kalau kita membahas keluarga toksik, kalau kita membahas keluarga negatif, termasuk kalau kita membahas bagaimana teman-teman kita yang positif COVID, jangan sampai ada labeling. Itu penting. Kamu itu bodoh, itu labeling. Kamu itu positif corona, itu labeling. Itu nggak boleh. Itu tidak boleh. Yang paling penting adalah upaya untuk merubah perilaku yang lebih baik. Ayo kita upayakan untuk protokol kesehatan. Ayo kita menjaga diri kita supaya kita bisa imunitasnya meningkat. Nah, cara berpikirnya itu jangan labeling, tetapi cara berpikirnya adalah merubah perilaku yang lebih baik. Itu. Ya, terakhir kemudian Pak Sinung, jika memang pemerintah ini nantinya akan membuat satu program yang betul-betul akan meminimalisir dampak dari pandemi ini secara menyeluruh, artinya tidak semakin tinggi angka perceraian, tidak semakin tinggi angka KDRT, selain stimulus,
apa sih sebenarnya selain pemberdayaan itu, apalagi yang seharusnya disampaikan? Mungkin dalam program-program yang lain begitu. Jadi selain pemberdayaan, selain stimulus bantuan berupa tunai ataupun sembako, saya kira yang paling penting itu angka influencer 90 miliar itu yang dianggarkan oleh pemerintah itu juga betul-betul bisa dirasakan dan dimanfaatkan oleh pemerintah. Artinya begini, influencer 90 miliar yang anggaran yang tidak sedikit itu jangan hanya digunakan sebagai corong kampanye promosi kebijakan pemerintah. Ini harus dicatat. Jangan hanya top down, tetapi bottom up. Bagaimana keluhan masyarakat itu bisa diterima baik oleh pemerintah, kemudian respon cepat. Itu yang belum saya temukan, Pak. Jadi, oke, sumbangan ini 600.000, PKH ini, kemudian istilahnya UMKM 2,4. Tetapi kemudian ada nggak kemudian upaya bottom up? Bagaimana masyarakat-masyarakat yang belum menerima itu? Sesudah menerima kemudian LPJ-nya, laporannya dalam bentuk apa? Nah ini harus dicermati sehingga kemudian masyarakat dan pemerintah bisa open. Itu yang nggak dibutuhkan, Mas. Karena kalau nggak open, kalau kita nggak mau bercerita tadi, masalah akan menumpuk dan meledak. Jadi kasus perceraian. Sama seperti pemerintah dengan rakyat. Jika tidak open, maka yang terjadi adalah acuh. Nah, ini sebenarnya jadi poin tadi, Mas. Jadi tidak hanya bantuan tunai, tidak hanya bantuan sembako, tidak hanya pemberdayaan, tetapi memanfaatkan influencer, tidak hanya sebagai corong program pemerintah, tetapi juga menampung keluhan masyarakat untuk direspon secara cepat. Baik. Ya. Begitu. Baik, Pak Sinung, terima kasih malam ini. Luar biasa, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah solusi bersama agar persoalan sosial tadi yang disampaikan adalah resesi sosial itu tidak sampai terjadi. Resesi ekonomi mungkin bisa ditangani, tetapi kalau resesi sosial ini yang agak susah. Iya, betul. Jadi gini, Mas, kalau boleh nambahkan sedikit ya. Monggo. Gini, perilaku hidup bersih dan sehat itu butuh yang namanya butuh action research, penyelesaian secara partisipatif, membangun kesadaran tanpa memaksa. Contoh lah, sederhana aja lah. Orang yang suka BAB di kali, di sungai, sembarangan BAB-nya, dan kemudian mengotori sungai, dan juga bahkan kalau ada lalat di situ, nemplok di tinja, kemudian masuk ke rumah, masuk ke nasi. Nah, hal itu akan sulit kalau sudah jadi kebiasaan, iya kan? Wong aku loh Mas, wong biasa neng kene yo sehat-sehat aja, nggak ada masalah. Nah, ini butuh open, ini butuh partisipatif, ini butuh upaya yang konsultatif. Maka anak tidak boleh, kamu bodoh tidak boleh. Konsultatif, partisipatif, masyarakat juga sama, pemerintah juga sama. Nah ini yang diperlukan, Mas. Ini sebagai penguat, Mas. Sehingga kita membangun WC, kita bikin WC di rumah, sehingga higienis semuanya, cuci tangan pakai sabun. Saya kira ini perlu dibiasakan dan terus digalakkan. Jangan menyerah, jangan putus asa, karena new normal itu ada. Mulai dari SMS dan telepon, sekarang sudah ada WA, itu bagi saya sudah new normal. Dan sekarang ada pakai masker, ada cuci tangan. Itu tinggal kebiasaan kita untuk dibangun. Baik. Pak Sinung, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang lebih banyak lagi tentang bagaimana sebenarnya hal-hal yang sifatnya sosial di masyarakat ini harus terbangun lebih baik lagi. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Selamat malam Pak Sinung. Muhammad Sinung, PDI Emsos, pengamat sosial sekaligus dosen UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Radio Andika, informasi.